Halo Sobat Farmasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel saya. Saya Leonard Junior Udarabo dari kelas Farmasi C semester 1, tentunya dari Universitas Citra Bangsa. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang penentuan berat jenis. Kita masuk di yang pertama, dasar teori. Berat jenis adalah konstanta atau tetapan bahan yang tergantung pada suhu untuk tubuh padat, cair, dan bertugas yang homogen. Berat jenis didefinisikan sebagai massa suatu bahan per satuan volume bahan tersebut. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Satuan dari berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik, gram per sentimeter kubik atau gram per mililiter, dan gram per liter. Dikenal beberapa alat yang dapat digunakan untuk menentukan berat jenis, yaitu aerometer, piknometer, dan neraca Westphal. Kita masuk di penentuan berat jenis zat cair dengan aerometer. Penentuan berat jenis dengan aerometer berdasarkan pada prinsip Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan karena adanya benda tersebut. Aerometer berbentuk sebuah silinder yang berlubang. Agar aerometer dapat tercelup dengan posisi yang tepat atau skala tercelup dalam cairan, maka aerometer diisi dengan butir-butir PB. Skala-skala pada aerometer menunjukkan berat jenis cairan. Semakin kecil berat jenis cairan, aerometer akan tercelup semakin dalam. Karena itu, skala pada aerometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Berikut penentuan berat jenis dengan piknometer. Berat jenis suatu zat dapat dihitung yaitu mengukur secara langsung berat zat dalam piknometer atau dengan menimbang, dan volume dalam zat atau ditentukan dengan piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruangan yang ditempati cairan ini. Ruang piknometer dilakukan dengan menimbang air. Ketelitian metode piknometer akan bertambah sampai suatu optimum tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Optimum ini terletak sekitar isi ruang 30 ml. Ada dua tipe piknometer, yaitu tipe botol dan dengan tipe pipet. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis suatu zat adalah yang pertama temperatur, di mana pada suhu yang tinggi senyawa yang diukur berat jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi berat jenisnya. Demikian pula halnya pada suhu yang sangat rendah dapat menyebabkan senyawa membengkak sehingga sulit untuk menghitung berat jenisnya. Oleh karena itu digunakan suhu di mana biasanya senyawa ini stabil, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada yang namanya massa zat. Jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan berat jenisnya juga menjadi yang besar. Yang berikut volume zat. Jika volume zat besar, maka berat jenisnya akan berpengaruh pula tergantung dari massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, berat molekulnya, serta kekentalan dari suatu zat dapat mempengaruhi berat jenisnya. Dan berikut kita masuk di alat dan bahan dalam penentuan berat jenis. Alat yang digunakan yang pertama piknometer 5 dan aerometer 0,7 sampai 0,9, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 250 ml, pipet Pasteur, termometer 0 sampai 100 derajat Celcius, timbangan analitik. Bahan atau zat yang digunakan di sini yang pertama etanol 96%, pasir kuarsa
air demineral, daun muda, dan daun kering. Kita masuk di prosedur kerja dalam penentuan berat jenis, yakni dari penentuan volume pignometer. Timbangan pignometer kosong, bersih dan kering atau agram. Yang berikut isi pignometer dengan air demineral pada suhu 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Kemudian timbang pignometer yang berisi air demineral tepat pada suhu 20 derajat Celcius atau B-gram. Hitung berat air demineral pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung volume air demineral. Volume air di sini sama dengan volume pignometer. Ulangi percobaan tersebut. Ya, kita masuk di penentuan berat jenis zat cair dengan pignometer. Yang pertama, langkah-langkahnya: timbang pignometer kosong, bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya atau C gram. Isi pignometer dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Timbang pignometer yang berisi zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius atau D gram. Hitung berat zat cair. Kemudian hitung berat jenis zat cair pada 20 derajat Celcius. Dan kemudian ulangi percobaan tersebut. Yang berikut kita masuk pada penentuan berat jenis padatan dengan pignometer. Langkah-langkahnya yakni yang pertama, timbang pignometer kosong, bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya atau E gram. Isi pignometer dengan zat padat sampai penuh separuh dari pignometer terisi. Timbang pignometer yang berisi zat padat tersebut atau F gram. Tambahkan ke dalam pignometer berisi zat padat suatu zat cair pada suhu 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Ingat, perhatikan tidak boleh terdapat gelembung udara dalam pignometer. Yang berikut kita timbang pignometer berisi zat padat dan zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius atau G gram. Hitung volume zat padat, hitung berat zat padat, hitung berat jenis zat padat, dan ulangi percobaan tersebut. Yang berikut kita masuk pada penentuan berat jenis zat cair dengan aerometer. Langkah-langkahnya: yang pertama, masukkan ke dalam gelas ukur 250 ml suatu zat cair yang akan ditentukan pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kita masukkannya itu secara hati-hati, aerometernya. Baca skala pada aerometer. Dan yang terakhir kita catat berat jenis zat cair tersebut. Ya, kita masuk pada hasil pengamatan dan pembahasan praktikum tadi. Yang pertama, pengukuran berat jenis etanol dengan aerometer. Mendapat hasil berat jenis etanol 96% sama dengan 0,94 gram per mililiter. 10 ml etanol tanpa 90 ml aquades mendapat hasil 0,82 gram per cm kubik. 12 ml etanol ditambah 88 ml aquades mendapat hasil 0,80 gram cm kubik. 14 ml etanol ditambah 86 ml aquades menjadi 0,78 gram per cm kubik. 16 ml etanol ditambah 80 ml aquades mendapatkan hasil 0,74 gram cm kubik. 18 ml etanol ditambah 82 ml aquades mendapat hasil 0,74 gram per cm kubik. Yang terakhir 20 ml etanol ditambahkan 80 ml aquades mendapatkan hasil 0,68 gram cm kubik. Yang berikut dari penentuan berat jenis dengan pignometer. Hasilnya, kalibrasi berat pignometer kosong sama dengan 33,4827 gram. Yang berikut berat pignometer ditambah aquades sama dengan 58,5746 gram dari pasir kuarsa. Berat pignometer kosong sama dengan yang pertama 33,5148 gram, yang kedua 33,5901 gram. Berat pignometer ditambah pasir kuarsa sama dengan yang pertama 33,5148
6018 gram, yang kedua 33,6674 gram. Berat piknometer tambah pasir kuarsa ditambah aquades sama dengan 58,6486 gram. Yang kedua 58,5928 gram. Daun muda. Berat piknometer kosong sama dengan yang pertama 32,5574 gram, yang kedua 33,6156 gram. Berat piknometer tambah daun muda maksud saya sama dengan 33,5770 gram. Yang kedua 33,6474 gram. Yang berikut berat piknometer ditambah daun muda ditambah lagi aquades. Yang pertama 58,5500 gram. Yang kedua 33,6474 gram. Yang berikut berat piknometer Yang berikut berat piknometer ditambahkan daun muda ditambah aquades sama dengan yang pertama 58,5500 gram. Yang kedua 58,5313 gram. Yang berikut masuk kepada daun kering. Yang berikut kita masuk pada daun kering. Berat piknometer kosong sama dengan 33,6380 gram. Berat piknometer ditambah daun kering sama dengan 33,6377 gram. Berat piknometer tambah daun kering ditambahkan aquades sama dengan 58,5850 gram. Yang berikut kita masuk pada perhitungan atau pengolahan data. Penentuan berat jenis dengan aerometer. Contohnya di sini V1 persen 1 sama dengan V2 persen 2. 10 ml dikali 96% sama dengan 100 ml dikali 2%. Persen 2 maksud saya. Persen 2 sama dengan 99,6%. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Ya, kita masuk di tabel. Identitas etanol dengan berbagai konsentrasi, no konsentrasi, persen, berat jenis. Yang pertama 9,6%, 0,82 gram per cm kubik. Yang kedua 11,52%, 0,80 gram per cm kubik. Yang ketiga 13,44% sama dengan 0,78 gram per cm kubik. Yang keempat 15,36% sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Yang kelima 17,28% sama dengan 0,70 gram per cm kubik. Yang keenam 19,20% 0,68 gram per cm kubik. Grafik. Berat jenis etanol murni atau konsentrasinya 96% adalah 0,90 gram MIY. Jika dicampurkan dengan aquades, konsentrasi dan berat jenis etanol berbanding terbalik. Y, jika konsentrasi etanol besar maka jenis kecilnya, begitu pula sebaliknya. Penentuan berat jenis dengan piknometer. Kalibrasi. Berat air sama dengan B kurang A gram sama dengan 58,5746 gram kurang 33,4827 gram, mendapatkan hasil 25,0919 gram. Volume piknometer sama dengan delta sama dengan 25,20178 cm kubik. Pasir kuarsa 1 berat air sama dengan G kurang F gram sama dengan 58,648 gram kurang 33,0,0
33,6018 gram sama dengan 25,0468 gram. Yang berikut volume air sama dengan 25 kurang 15,6482 cm kubik. Volume padatan sama dengan volume pignometer kurang volume air, mendapatkan hasil 25,20178 cm kubik kurang 25,15682 cm kubik. Hasilnya 0,045298 cm kubik. Masuk kepada berat padatan sama dengan F kurang E gram sama dengan 33,6018 gram dikurang 33,5148 gram, yang hasilnya 0,087 gram. Masuk kepada berat jenis padatan 1,9206 pasir kuarsa 2. Berat air sama dengan G kurang F gram 58,5928 gram dikurang 33,6674 gram, mendapatkan hasil 24,9254 gram. Masuk kepada volume air. Volume air di sini 25,034551 cm kubik. Maka volume padatan sama dengan volume pignometer kurang volume air 25,20178 cm kubik dikurang 25,034551 cm kubik, mendapatkan hasil 0,167229 cm kubik. Masuk kepada berat padatan sama dengan F kurang E gram 33,6674 gram dikurang 33,5901 gram, mendapat hasil 0,0773 gram. Berikut berat jenis padatan sama dengan 0,46222404. Yang berikut masuk kepada daun muda pertama. Berat air sama dengan G kurang F gram 58,5500 gram dikurang 33 per 5770 gram sama dengan 24,973 gram. Volume air. Volume air di sini 25,0823 cm kubik. Volume padatan sama dengan volume pignometer kurang volume air. Maka 25,20178 cm kubik yang merupakan volume pignometer dikurangi volume air 25,0823 cm kubik, mendapatkan hasil 0,11948 cm kubik. Berat padatan sama dengan F kurang E gram. F di sini 33,5770 gram dikurang E 33,5574 gram, mendapatkan hasil 0,0196 gram. Berikut masuk kepada berat jenis padatan. Masuk pada berat jenis padatan sama dengan 0,16404. Ini merupakan berat jenis padatannya. Ya, kita masuk kepada daun muda yang kedua. Berat air sama dengan G kurang F gram. G di sini 58,5313 gram dikurang F 33,6474 gram, dapat hasil 24,8839 gram. Yang masuk kepada volume air. Volume air di sini 24,9928 cm kubik. Volume padatan sama dengan volume pignometer dikurangi volume air. Volume pignometer di sini 25,20178 cm kubik. Volume air di sini seperti yang tadi saya sudah sebutkan 24,9928 cm kubik. Kita kurangi di sini, mendapat hasil 0,2898 cm kubik. Masuk kepada berat padatan F dikurang E. F di sini 33,6474 gram kurang 33,6156 gram menjadi
0,318 gram. Masuk pada berat jenis padatan yang berikut. Berat jenis padatan ini 0,15216. Daun kering berat air sama dengan G kurang F gram. G di sini 58,5850 gram dikurang F 33,6377 gram, mendapatkan hasil 24,9473 gram. Volume air di sini 25,0565 cm3. Volume padatan sama dengan volume pignometer dikurangi volume air. Diketahui volume pignometer di sini 25,20178 cm3 dikurangi volume air yang 25,0565, kita dapat hasil di sini 0,14528 cm3. Berat padatan, ya masuk pada berat padatan. Berat padatan mempunyai rumus F kurang E. F di sini 33,6377 gram dikurang 33,6380, ini E ya, sama dengan negatif 0,0003 cm3. Berat jenis padatan sama dengan 0,002065. Dari percobaan di atas dapat kami ambil pembahasan di sini. Untuk zat yang berbentuk liquid atau cair, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot pignometer yang berisi sampel dikurangi pignometer kosong tersebut. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padat diberi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang pignometer 1. Penentuan berat jenis menggunakan aerometer melihat langsung pada garis skalanya. Pada skala beberapa aerometer mengenai batas meniskus atau cairan etanol 1. Dari hasil praktikum di atas dapat kami ambil pembahasan dan kesimpulan. Untuk zat yang berbentuk liquid, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot pignometer yang berisi sampel dikurangi dengan pignometer kosong tersebut. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padat yang diberisi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang pignometer 1. Penentuan berat jenis menggunakan